Baik, kalau ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi. Luar biasa. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Jadi kepada Kak Silvi, saya persilakan untuk maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Saya minta juga dari situ berdiri. Ayo. Ibu guru dan teman-teman, mari kita mempersiapkan yang atas untuk berdoa dalam memohon. Sama-sama salam Maria, salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke, terima kasih kepada Silvi. Ketua kelasnya pada ketua kelasnya dan ibu. Kata nanti hadir semua teman-teman sini. Hadir semua bu. Oke, jadi adik-adik sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita lakukan ice breaking dulu. Oke, setuju? Setuju. Oke, semuanya kita berdiri lagi, ayo. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, sekarang juga ganti. Oke, sebelum kita mulai pelajaran juga, ibu mau minta kesepakatan dari adik-adik. Ya, jadi kita akan membuat aturan kesepakatan untuk kelas kita pada pembelajaran hari ini. Jadi mungkin dari adik-adik ada yang ingin membuat kesepakatan. Misalnya seperti contoh yang pertama, tidak boleh ribut pada saat ibu memberi materi. Itu yang pertama. Jika dari adik-adik ada yang ingin memberi kesepakatan, silakan angkat tangan dan sampaikan kepada teman-teman. Ayo. Oke, kasih Teman Santi dulu bu. Oke, teman Santi. Oke, Santi silakan. Tidak boleh ganggu teman. Tidak boleh ganggu teman. Ada lagi? Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Apa lagi? Ada lagi? Nanti kalau jawab itu tunggu ibu yang suruh. Oke. Nanti kalau jawab tunggu ibu yang suruh dan angkat tangan ya. Iya. Jadi itu adalah kesepakatan kelasnya kita pada hari ini. Setuju? Setuju. Oke, jadi tadi materi kita pada pagi hari ini adalah tentang kewajiban dan hak dalam melaksanakan aturan. Jadi sebelum itu ibu mau tanya dulu, kira-kira ada yang tahu dari adik-adik semua kira-kira apa sih itu aturan? Kalau bisa diangkat tangan ya, jangan langsung jawab, angkat tangan. Kira-kira apa yang kita kira aturan? Aturan yang kita buat yang harus kita lakukan. Oke, tepuk tangan buat Sabrina. Ada lagi? Saya ibu. Oke. Aturan itu ibu, sesuatu yang telah direncanakan bersama dan harus disepakati. Ibu. Oke, bagus. Tepuk tangan lagi buat Sabrina. Ada aturan apa? Aturan itu apa? Aturan? Oke. Kesepakatan bersama ibu. Oke, kesepakatan bersama. Tepuk tangan buat adik-adik. Ya, jadi adik-adik aturan itu adalah pedoman ataupun ketentuan ya untuk mengatur perilaku atau tindakan seseorang dalam situasi apapun. Itu adalah aturan. Dan hari ini kita akan menjelaskan mengenai kewajiban dan hak dalam melaksanakan aturan. Maka dari itu, ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah menjelaskan makna aturan. Karena kita tadi sudah menjelaskan kira-kira aturan itu seperti apa dan ini adalah tujuan pembelajaran kita yang pertama. Nah, lalu yang kedua, adik-adik nanti bisa mampu menjelaskan kewajiban dan hak. Nanti adik-adik pada saat sudah mendengarkan materi yang ibu sampaikan, nanti adik-adik sudah mengerti, oh kewajiban dan hak itu seperti apa. Nah, dan yang terakhir adalah adik-adik nanti mampu menjelaskan kewajiban dan hak dalam
yaitu mendapatkan pendidikan. Lalu yang berikut adalah kewajiban. Saya minta dan dibaca. Kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, Ibu. Oke, jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Misalnya adalah aturan dalam kelas. Karena kita tadi sudah buat kesepakatan kelas, maka dari itu kita harus wajib melakukan aturan tersebut. Itu adalah kewajiban. Nah, jadi seperti yang sudah dipaparkan kemarin adalah hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang, ya, agar tercipta kehidupan yang harmonis. Betul sekali bahwa hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang, ya. Tidak boleh satu hak dilakukan tanpa adanya kewajiban. Oke. Jadi ini adalah gambaran misalnya hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Oke. Kita lanjut. Ini Ibu ada menampilkan contoh-contoh hak di rumah dan contoh-contoh kewajiban di rumah. Misalnya contoh hak di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jadi Ibu mau tanya dulu, adik-adik di rumah sudah mendapatkan kasih sayang kan? Jadi itu adalah salah satu contoh hak yang adik-adik dapat dari rumah, ya. Lalu mendapatkan makanan dan minuman, sudah kan? Sudah, Ibu. Oke, yang tadi kami itu diberi makan Ibu sama minum. Oke, betul sekali. Iya, dari cerita kakak Silvi sudah mendapatkan makan dan minum di rumah itu termasuk dalam contoh apa? Kita akan tentang itu adalah contoh hak di rumah. Sekarang contoh kewajiban di rumah. Misalnya membantu orang tua membersihkan rumah. Sekarang itu tanya, yang sering membantu orang tua di rumah itu semua, hampir semua, ya. Iya, cuci piring. Jadi itu adalah salah satu contoh kewajiban yang selalu kita lakukan di rumah. Dan itu sangat-sangat luar biasa sekali, ya. Lalu yang terakhir itu belajar yang rajin. Siapa yang rajin belajar di sini? Semua juga, terutama. Oke, jadi itu adalah salah satu kewajiban yang sudah dilakukan di rumah, yaitu belajar dengan rajin. Oke, jadi adik-adik tadi sudah menjawab dan Ibu juga sudah memaparkan contoh-contoh hak di rumah tadi kan, dan kewajiban di rumah. Sekarang adik-adik lihat bersama di sini. Jadi Ibu juga akan memberi contoh mengenai hak di sekolah dan kewajiban di sekolah. Jadi salah satu contoh hak di sekolah yaitu mendapatkan pelajaran dari guru. Seperti yang kita lakukan pada hari ini, di mana Ibu memberikan kalian materi, memberikan kalian pengetahuan dan kalian berhak untuk mendapatkan pengetahuan yang Ibu berikan. Jadi kalian sudah memenuhi pelajaran contoh hak, salah satu contoh hak yang ada di sekolah, gitu. Nah, lalu yang berikut adalah contoh kewajiban di sekolah. Nah, contoh kewajiban di sekolah yang pertama itu coba teman-teman dibaca. Yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. iya, mematuhi tata tertib sekolah. Jadi adik-adik datang ke sekolah harus memenuhi aturan sekolah, mematuhi aturan sekolah, ya? Bisa. Oke, lanjut. Kita lihat di sini adik-adik contoh hak di masyarakat. Tadi kita sudah belajar contoh hak di sekolah, sekarang contoh hak di masyarakat. Nah, yaitu mendapatkan rasa aman. Ada lagi, coba dibaca sama-sama. Oke. Sekarang contoh kewajiban di masyarakat. Baca sama-sama yang pertama. Menjaga kebersihan lingkungan. Jadi adik-adik kalau makan jajan ataupun beli jajan, sampahnya itu harus dibuang pada tempat sampah. Itu adik-adik kalian sudah dikatakan sebagai memenuhi aturan. Kalian sudah mematuhi kewajiban yang ada di lingkungan masyarakat. Ini adalah contohnya. Oke? Bisa dipakai? Bisa, Ibu. Oke, jadi adik-adik itu tadi sudah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban di sekolah. Di mana lagi tadi? Di rumah. Sekarang Ibu mau tanya lagi nih, karena adik juga tadi sudah kita minta menjawab. Sekarang Ibu mau tanya, hak tadi apa? Sesuatu yang kita dapatkan. Oke, ada lagi? Itu tadi, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke,
Jadi itu adalah apa tadi? Kewajiban. Kata Dewi. Oke, tidak apa-apa. Sekarang ibu mau tanya, kewajiban itu apa? Kewajiban itu Bu, sesuatu yang harus kita lakukan. Iya, kita lakukan ini. Iya, jadi kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Sekarang ibu mau kasih mau memberikan kalian contoh dan mau tahu kira-kira contoh yang kalian tahu itu seperti apa dalam hak sekolah, hak di masyarakat maupun hak di rumah. Sekarang ibu tanya, kakak Dendi, hak di sekolah itu seperti apa tadi? Contoh hak di sekolah itu seperti apa? Ayo. Mendapatkan ilmu. Iya, mendapatkan pembelajaran di sekolah ya. Oke, jadi adik-adik sudah mengerti ya hak-hak di sekolah. Sekarang aku mau tanya lagi, hak di rumah itu seperti apa contohnya? Ayo. Saya itu Oke, Marina. mendapatkan kasih sayang dari teman. Iya, Tuhan. Rasakan kasih sayang yang ada di rumah ya. Di rumah ya. Bantu orang tua. Iya, bantu orang tua itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Ya, oke. Adik-adik sudah mengerti ternyata ya. Luar biasa sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Oke, jadi adik-adik sudah mengerti tadi apa yang sudah disampaikan di depan ya? Sudah, Ibu. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Oke. Jadi adik-adik di sini kita lihat bersama Ibu sudah menyediakan media yang dimana nanti kita akan melakukan permainan ataupun game. Bisa? Bisa, Ibu. Dan Ibu sudah menyediakan kertas di sini. Nanti adik-adik itu diminta untuk mengisi kira-kira contoh-contoh hak yang ada di rumah, di sekolah, di masyarakat, ataupun kewajiban di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Nanti adik-adik tulis di dalam kertas ini ya. Bisa ya? Bisa. Nanti setelah adik-adik tulis, misalnya contoh hak di rumah tadi, misalnya apa? Mendapatkan Kasih sayang. Ya, mendapatkan kasih sayang. Nanti adik-adik bisa simpan pada amplop yang sudah Ibu sediakan di depan. Bisa ya? Bisa, Ibu. Oke. Jadi Ibu akan membagikan kertas ini kepada adik-adik. Jadi dimohon tulis ya. Oke, jadi perhatikan ke sini. Kertas yang berwarna pink, jadi adik-adik itu isi contoh-contoh hak, oke? Dan kertas yang warna kuning itu adik-adik isi contoh-contoh kewajiban. Oke, bisa? Bisa, Oke, Ibu. silakan dikerjakan. Oke, gimana adik-adik? Sudah selesai mengerjakan tugas itu? Sudah, Ibu. Oke, jadi di sini juga Ibu mau minta kepada adik-adik semua untuk membacakan hasil pekerjaan kalian. Bisa? Bisa, Ibu. Kita mulai dari Kakak Fani. Ayo, Kakak Fani berdiri. Dan Kakak Fani tadi memilih kertas hak atau kewajiban? Di kewajiban. Oke, ini kewajiban. Coba diperlihatkan ke teman-teman. Contoh kewajiban. Kewajiban di mana itu? Ini kewajiban di sekolah, Ibu. Di sekolah. Oke. Harus belajar. Oke, harus belajar dengan rajin. Tepuk tangan buat Kakak Fani. Yeay. Sekarang disimpan pada kotak yang mana Kakak Fani? Kewajiban atau hak tadi? Di kewajiban. Oke, di kewajiban. di sekolah, Ibu. Oke, pintar. Terima kasih Kakak Fani. Tepuk tangan. Yeay. Sekarang Kakak Sakti. Kakak Sakti tadi hak atau kewajiban? Kewajiban, Ibu. Oke, kewajiban. Coba perlihatkan ke teman-teman. Kewajiban di rumah, Ibu, membantu orang tua. Membantu orang tua. Oke. Oke, tepuk tangan buat Kakak Sakti. Sekarang Kakak Jukwi, tadi pilih hak atau kewajiban? Kewajiban, Ibu. Kewajiban. Kewajiban di mana? Masyarakat. Di masyarakat. Coba dibaca. Membersihkan lingkungan sekitar. Oke, membersihkan lingkungan sekitar. Yeah. Oke, tepuk tangan buat Kakak Jukwi. Sekarang kita beralih Silvi. Ayo, Kakak Silvi tadi. Apa ya tadi, Ibu? Hak. Coba dibacakan kepada teman-teman. Hak untuk mendapatkan pengetahuan di sekolah. Oke, tepuk tangan buat Kakak Silvi. Oke. Sekarang Kakak Ina. Kakak Ina tadi hak atau kewajiban? Tadi saya hak, Ibu. Hak. Haknya di mana? Hak di rumah, Ibu, hak untuk mendapatkan makanan dan minuman. Oke, silakan simpan pada kotak. Hak di Hak rumah, di Ibu. rumah. Tepuk tangan buat mereka. Oke. Oke, dan yang lagi kepada Kakak Dandi. Kakak Dandi dari kertasnya apa? Hak atau kewajiban? Hak Ibu. Oke, silakan.
silakan disimpan pada kotak apa? Dibacakan dulu. Harus mendapatkan rasa aman, Ibu. Itu di mana? Hak sekolah, masyarakat, Di masyarakat, atau? Ibu. Oke, masyarakat. Jadi simpannya di? Masyarakat. Oke, tepuk tangan buat kalian. Oke, jadi adik-adik tadi sudah mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan dan itu sangat-sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Jadi, sudah mengerti ya? Sudah paham? Sudah, Ibu. Oke. Oke, adik-adik, jadi itulah materi yang sudah kita jelaskan dan kita dengarkan bersama ya. Mengenai apa tadi? Sudah mengerti dan sudah paham ya? Sudah. Bagus. Dan adik-adik, jadi Ibu harap adik-adik tidak hanya sekedar mendengarkan materi pada pagi hari ini, tapi juga dipelajari itu Di rumah. ya. Setuju ya? Setuju. Oke. Dan minggu depan kita akan melakukan pembelajaran berbeda lagi pada hari ini, tapi tadi Ibu harap kalian harus mempelajari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi di depan. Bisa? Oke. Jadi untuk menutupi pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta kepada Dik untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Bu. Oke, kita semua kita tutupi deh. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria. yang berahmat dan serta terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat Yesus. Santa Maria Bapa, doakanlah kami dosa